Iyalah, ada juga orang-orang yang saya puasa 30 hari full langsung gitu. bersih gitu ya. Terus malam takbirannya kan ngesbray juga. Jadi gugur lagi tuh pahala 30. Ngesbray anjay. Sama setara sama Cibinong beda ya. Cibinong beda, setara sama Kemsut. Nah, maksudnya tidak ada orang yang memburu nastar secara spesifik gitu. Gue pengen ke rumah Molan, nastarnya premium, nggak ada mang. Ada Saipul Jamil. Memburu anak kecil. Apa sih anjing? Emang apaan lu? Lu arahnya mau kemana? Emang iya ya? Emang Saipul Jamil memburu nastar Wan? Serius lu? Dua-duanya langsung kaget. Iya. Nah dia bisa survive sendiri tuh Wan. Oh, Demian itu ya. Demian. Apaan sih respon? Apaan sih respon? Lu Demian. Lu tentara. Demian. Lagian Demian mah hipnotis ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat datang di Saling Semprot. Take 2 karena yang pertama belum di-record. Goblok. Ini mumpung lagi lebaran sih emang momen maaf-maafan ya sebenarnya ya. Tapi kalau nggak nge-record udah setengah jam ngomong sih agak susah juga maafin ya gue. Iya, kebangetan ya Wan. Selamat hari lebaran buat semuanya, buat penonton setia Saling Semprot dari episode 1 Ramadan sampai terakhir. Terima kasih udah. Itu pencapaian gue bisa disiplin lagi akhirnya Mang. Lu hari 1. Apa tuh? Lu mah penyiar sih disiplin terus tiap hari kerja. Gue tuh jarang kerja yang tiap hari gitu. Oh, yang rutin gitu. Okay. Mendisiplin diri kayak ngedit lu ya? Iya ngedit ya. tayang setiap jam 6 ngedit tiap malam, syuting 3 kali. Anjir. Keren sih lu Wan. PH lu jadi PH lu. Jadi PH lu. Apa tuh PH? Mang. Ya PH balance. Kok PH balance? Dulu apa dulu? Enggak. Kok PH balance apaan sih? Ya di momen lebaran hari ini kita mau berterima kasih juga. Pertama buat para penonton Fuad Naim. Ya. Terima kasih udah mengikuti kita selama 30 hari. Iya, ngikutin Fuad Naim sebenarnya. Ya, ngikutin Fuad Naim. Iya, banyak komen-komen positif. Ya. Di tengah serbuan komen-komen judul. Ya, betul. Terselip komen-komen dari para penontonnya Fuad Naim. Terima kasih udah ngikutin kita. Kalau misalnya kalian kira-kira masih mau ngikutin kita di konten-konten reguler ya, boleh gitu. Betul. Karena kita kebetulan ada Saling Semprot live. Ya, kapan tuan? 18 April rencananya di Bogor. Kalau kalian mau datang nanti kita hadirkan Fuad Naim. Ya. Tapi gitu. Zoom. Ya Zoom tapi. Ya Zoom aja tuh. Gitu. Ya Zoom. Ya Zoom. Karena mic kita cuma 3 Mang. Ini gimana ngundang bintang tamu? Betul. Mic cuma 3. Itu 18 April rencananya kita mau bikin Saling Semprot live di Bogor. Ya. Segala infonya bisa kamu cari tahu di Instagram @salingsemprot. Betul. Di hari kemenangan ini kita kembali ke Fitri Wan. Basic banget ya, kayak kartu ucapan. Apa sih maksudnya kembali ke Fitri itu? Kembali ke Fitri tuh kembali bersihkan hati dari nol. Dari nol lagi, kembali putih lagi. Seperti bayi. Seperti bayi. Udah pasti itu kita balik. Itu kan perumpamaan, Bang. Padahal enggak. Padahal belum tentu sih. Iyalah, ada juga orang-orang yang saya puasa 30 hari full langsung gitu. Bersih gitu ya. Terus malam takbirannya kan ngesbray juga. Jadi gugur lagi tuh pahala 30. Ngesbray anjay. Sama setara sama Cibinong beda ya. Cibinong beda, setara sama Kemsut. Nah, Kemsut nyemok, nyemen ya, itu pongi ya kan. Ngesbray, cipokan. Cumuy wah gila. Ngesbray kan buat yang punya pasangan. Kalau punya dokem. Dokem tarnya diem. Dokem, jahe. Iya. Ya mudah-mudahan lah kita kembali ke suci lagi lah gitu. Meskipun ya puasanya juga, ibadahnya juga gitu-gitu aja kemarin. Iya benar. Gue ngerasa tahun ini gue kurang tantangan ya Man? Apa nggak produktif? Nggak banyak. Produktif mah dia produktif kan tadi. Nggak banyak ibadahnya gue. Oh kebanyakan emang tidur. Sebelumnya? Karena beberapa tahun yang lalu sempat yang subuh full. Apa?
sholat subuh Oh. pas lagi Ramadan gitu. Nah, sekarang Sekarang Enggak, gue sama sekali full enggak. karena Udah mulai nggak relate kan aja sih. sekalian anjir. Anjir, udah mulai gak relate. Kenapa setiap nastar kita susah buka sholatif cuman? Karena kita cari. Enggak, apa dia tidak memberikan tanda gitu di sini? Oh bukan? ada yang kalau yang dibikin sama ibu-ibu komplek biasanya Ada tuh emang? ditandain. apaan? Warnanya beda. Ada. Spidol. Enggak kayak Pita. dilebihin warna pink gitu. Jadi biar gampang. Jadi ujungnya ini Warna pinknya dari warna pinknya dari apa? dari kertas. Oh, Dilebihin diselipin. Iya, jadi bukanya di situ gitu. Nah ini buka, gue tungguin Wan lu bukan Iya, nastar iya. besok. Ribet. Iya. Cepet gue mah tuh. Asik. Ini mujinya aja deh. Asik. Bukan nastar. Unboxing. Unboxing nastar Bikin beli nih. di Ya pasti momen bikin lebaran. lah. Cuma dijual sama dia. Iya benar. Jadi gue beli. Iya. Gue waktu dulu suka bikin ini Ayo mah. gue tahu bawahnya nih. Lu waktu kecil suka bikin nastar nggak lu bantuin? Apa? Bikin nastar. Bikin nastar gue nggak bantuin lah khusus. Bentuknya dari jambu. Bentuknya kayak jambu dibentuknya. Emang iya. Mm-mm. Dibentuk apa? Terus kebagian tugas gue kebagian naruh-naruh cengkeh di ujungnya. Oh. Lu ngobrol dulu ya, gue mau makan dulu. Iya maksudnya dong. Iya. Sama ngolesin kuning telur. Cepet habis. Apa? Nasarnya baru dibuka. Mana itu? Itunya man, kenapa tutupnya lu? Bercanda. Ya, saja nih. Jokes kembali ke Fitri nih. Nastar ada 3 kelas sekarang cuy. 1. Yang biasa, 2. spesial, premium. Oh, bedanya apa, Mang? Wisman. Manusia bijaksana. Apa sih? Wisman itu. Apa sih maksudnya Wisman? Itu Oh ini. butter. Butter. Itu lapis tuh. Wisman mah ya? Ya pakai Butter. Coba lu udah makan tahu nggak? Ini apa? Biasa, premium apa? biasa ini mah kelihatan. Emang kalau premium dari bentukannya ya? Kelihatan Warna ya? warnanya. Coba. Kan? Belum juga Belum, baru masuk. belum Kan? gitu belum Judgement banget lu. Gitu. Nuh. Ini Kerasa mah ya? di bawah cepet harganya. Berapa ler? Sembarangan lu. Dia yang beli soalnya. Iya, jangan dibuka lah. Berapa? Jangan Enggak dibuka. bener enggak tebakan gua. Apa? Di bawah cepet. 75. Enggak, Ya, 70 mah enggak. Di bawah cepet, di bawah cepet. Tuh kan. 70 mah enggak mungkin. Emang nggak ada yang 75? Ada, tapi yang 90 di bawah cepet kan? 90. Iya. Iya. 70 mah rasanya di bawah ini. Iya, pokoknya enak lah. Yang Nastar, tepung nastar mah doang. standar aja sih nastar mah. Enggak lah. Ini enggak standar. Nggak maksud, Nanasnya enggak ada, cuma secuil ini mah. ya maksudnya senastar-nastarnya Mang. Ya, lu mah enggak tahu nastar. Apa sih orang? Nastar yang enak tuh, nanasnya lebih banyak dari tepungnya. Oke bakso. Nah, Bakso kan gitu yang enak kan 1 banyak. banding 10. Emang bakso ada nanasnya? Aneh lu. Pembandingannya ya nastar mah nastar aja biasa Mang. Maksudnya tidak ada orang yang memburu nastar secara spesifik gitu. Gue pengen ke rumah Molan, nastarnya premium gak ada Mang. Ada Saipul Jamil. Memburu anak kecil. Anjing. Emang apaan lu Wan? Lu arahnya mau kemana? Emang iya ya? Emang Saipul Jamil memburu nastar Wan? Serius lu? Dua-duanya langsung kaget. Iya. Iya Wan. Lu ke arah mana Wan? Iya kan? Astagfirullah. Oh, konteksnya apa tiba-tiba Saipul Jamil memburu nastar? Ya kan akrab dulu sama Nastar KDI. Iya. Ya ampun. Bener. Ke situ. Kaget gua. Saipul Jamil juga anak kecil nggak diburu sama dia. Diapain tuh? Lagi minum. Iya. Lebaran nih. Kalau gue yang paling berkesan di Ramadan tahun ini apa coba Man? Ajang bukber dan velocity asal. Emang kita bikin velocity Mang. Anjay. Ting tet gitu. Lo tau gak Man? Gitu nadanya. Ih. Ting tet. Gimana ya? Jadi lupa gue. Kan ada kelas-kelasnya itu. Ting tet. Iya. Beginner, advance apa gitu. Iya. Apa yang meninggal. Sekarang tiap bukber Iya, kayak pada SOP bikin. Wan. Selain foto harus velocity. Apaan sih itu? Ih najis gue mah. Isi keren. Apanya nih? Biasa Velocity-nya we bukbernya? tuh, biasa we. Apa? Velocity-nya lah. Tapi lu pernah Ada yang ngajakin nggak? ada yang Kan lu ngajakin? kan radio pasti Ada ada. sekali. Wih. Gimana tuh? Coba. Enggak, gua. Tingtet. Enggak gitu nadanya. Iya Allah Wan, anggap Gimana? aja gitu Gimana sih. tukannya gimana? Coba-coba lu hashtag velocity. Dengtet. Tak, tak, Tet. duk.
Tak dudak dudak. Gak gitu nadanya, enggak. Itu yang kelas sampai meninggal ada. Velocity gue buka ya. Velocity Trend. Asai. Siap-siap Wan. Ini yang pemula. Emang yang gak pemula gimana? Tulis. Velocity meninggal. Velocity meninggal. Ketukannya cuma Wong Aksan yang bisa. Nih. Oh Sakaratul. Belum beres nih. Tuh, belum beres. Tuh. Meninggal. Gimana Wan lo? Oh itu dia gerak dulu baru dimusikin. Masa dimusikin? Iya dia gerak dulu baru musiknya dibikin sendiri sama dia. Ya makanya kelas meninggal namanya. Velocity. Lo kita bikin apa nih? Enggak ngapain. Ayo Wan. Diktat gitu dia. Udah pada ikutan gitu mau ikut demo gua. Demo juga pada bikin. Oh iya. Iya. Ih, nah juga jadi ya. Ya. Terlalu ikut-ikutan tren tuh. Dua-duanya berarti. Tren. Itu yang paling berkesan bagi gua Velocity Wan. Masa itu doang? Itu kan emang lu ikutan? Enggak sih. Iya. Gua ngeliat kan fenomenanya. Wah, Itu kan nonton doang bukan berkesan Lu buat lihat di mana? di Twitter. Enggak, yang lihat langsung pernah. Pernah. Diajakin. Diajakin. Terus lu Nggak bilang, mau gua. Nggak bisa gua. Kan gampang. Hah? Detak doang. Orang sampai meninggal gua. Dektak gitu. Beda lah gitu. Ya Allah Wan, udah aja sih begitu dianggapnya. Itu kan ya. Lu apa Wan yang paling berkesan di Ramadan tahun ini? Malam Lailatul Qadar sih. dapet lu. Ngerasain gua nggak ada angin, Mang. Malam apa itu kemarin ya? Lupa gua. 23 kayaknya itu. Malam 23 gua. Gerah bener itu kagak ada angin. Lu di dalam ruangan lu. Enggak di sini gua. Di sini kata gua anjing ini bener nih malam. Pohon merunduk. Pas tayang Malam Lailatul Qadar kita nih yang ngomongin gak ada angin, besokannya Serius. gak ada angin gua ngerasa. Gua anjing panas banget nih. Pohon merunduk. Enggak tuh enggak lihat pohon gua. Ya kalau itu mah lu nggak dapat Lailatul Qadar. Susah juga lu Wan dapat angin di sini orang tinggi-tinggi temboknya. Ya itu ciri lainnya pohon merunduk ke lu. Iya. Ke gua langsung. Iya, Bukan ke bumi. ke lu. Karena lu diberi Kalau malam gua lain. gerak-gerak? Kalau gua head. Pohonnya ngehormatin lu. Merunduk. Ih, Merunduk. Enggak dapat lu berarti cuma dapat hawa panasnya Iya. doang. Iya itu. Gua hampir dapat hampir ya tuh dikit mah. lagi. Enggak, iya karena baru tahu ilmunya kan katanya enggak ada angin. Terus besokan langsung ngerasa bener enggak ada angin sih ini. Tapi Kan gue udah bilang hati-hati ketipu. Ya, Karena masa-masa itu angin emang gak ada. ada itu. Iya. Oh, itulah. Makanya itu. Yang paling berkesan selain itu yang ngedit saling semprot aja. Oh iya dong edit ya. Tapi Wan di Lebaran tahun ini setelah kita syuting segala macam, lu sadar apa enggak? Ternyata bukan kita tuh belum semenang itu Wan. Ini kan hari kemenangan. Kita belum semenang itu karena masih banyak hal-hal yang bikin kita kayak gila sih nih. Jauh banget untuk menang. Apa? Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Gila. Enggak, tahu kemana arahnya ini? RUU TNI? Iya. Sorry let. Itu dua hal yang berbeda loh. Apa? Dua hal yang berbeda gak? Ngobrol aja dah. Yang penting ada obrolan. Ya buat TNI-nya mah hari kemenangan itu bener. Lu ngikutin gak beritanya? Gak ngikutin gua Lu ngikutin gak Mang Dikit-dikit beritanya? aja. sama sekali. Ya pokoknya. Apa yang paling urgent emang dari udah jadi undang-undang kan bukan RUU ya? Udah disahkan. Udah disahkan. jadi. Yang dikhawatirkan kembalinya dui fungsi Dui TNI. fungsi ABRI ya, dui fungsi TNI. Kan udah dia jadi ini PSTNI. Apa itu tuh? mah klub bola Wan, beda. Nah itu kerja juga. Itu main bola kan tapi Gak beda. bisa nyerang negara lain, nyerang gawang lain. Iya. Lu Menteri Agama gue mah kenapa? Kan pernah kemarin TNI. dari TNI itu. Iya. Sholat bisa Baris. rapat gitu. Sapnya. bisa rapi, bisa rapi. Barikade. Nggak ada tuh rambut yang nutupin sujud tuh udah nggak ada tuh. Karena semua jamaah cepat. Tapi gue pernah camping ya zaman SMP ya kan yang salah satu apa namanya? Pembina. Ya pembinanya ada dari TNI kan mobil-mobilnya juga kita diangkutnya pakai mobil ini kan ABRI kan, Iya. mobil tentara gitu. Nah waktu itu subuh gue
Hujan malamnya, semua baju pada basah aja di tas tuh di tenda. Tinggal pakai celana cingkrang gitu. Terus imamnya TNI gitu, ABRI di sholat gitu kan, pada ke tenda. Kata gua nggak ada pak, celananya basah gitu, tinggal ada ini doang. Udah sholat aja gitu, yang penting mah Allah pengen lihat kamu, nggak lihat celana kamu. Anjay. Bisa ngomong gitu ya ABRI ya, gokil sih ya. Agak terenyuh gua subuh mang gitu. Akhirnya lu sholat. Akhirnya ya gua sholat. Iya, sholat ya. sambil lihat ya Allah nih. pengen lihat gua kan nih. Iya. Itu diimamin sama ABRI gua. Beda nggak diimamin sama ABRI sama Ustadz? Beda. ABRI juga kalau baca ini mah nggak meyakinkan pocok-pocok. Hah? Kok pocok-pocok? Maksudnya nggak ada semangatnya juga pas sholat subuh itu. Kalau misalkan ABRI mimpin sholat Wan, jadi imam dia, terus dia suratnya salah, lu berani ngoreksi gak? Kan Enggak lah. sebagai jemaah kita harus ngingetin kan? Enggak lah, tanggung jawab dia aja udah dia salah udah. Misalkan dia lupa, Diingetin sama lu. misalkan Kan ada yang lain, nggak harus gua kan. Kalau yang lain diem lu tahu? Gua akan jadi mayoritas. iya. Gua Misalkan mah orangnya gampang aja mah. kuliah ayyuhal kafirun la abudu mata budun muter-muter tuh kuliah abu dan tabudun la kuliah ayyuhal kafirun terus itu mah lu dah kayaknya lu dah. Enggak, dia nyontohin, emang Itu lagi nyontohin. nyontohin. Enggak emang lu kayaknya yang gitu misalkan mah. dia berbelit-belit lu berani nggak lanjutannya ini gitu, berani kalau Kagak bisa gitu tuh. kan dibenerin Biasanya cuman pakai ini doang kan. dahman Gitu kode-kode doang, habis itu dia ganti surat. lalu berani kan ngedahem gitu. Emang udah Yang ngedaham kan gitu. Bukannya kita yang ngebenerin. Iya sebelum dibenerin ngedaham dulu supaya si imam tuh sadar ini Kalau salah nggak nih. sadar, baru benerin. dibenerin. Orang nggak sadar ngapa jadi imam. Orang nggak sadar mang boleh nggak sholat mang. Iya gitu. Itu sama gue pernah mandi bareng ini. Abri. Serius luan? Di ini di Cilodong kan dulu Mandi bareng. ospek SMA. Iya, Kok bisa sama Abri? kan Pembina. Cilodong tuh Oh iya, tempatnya tempat Lango. Iya terus. Lango. Bekang Cibinong. Iya terus Cilodong. Nah itu pas jam-jam ABRI mandi Ya sore-sore. terus Coba mandi. terus Coba mandi. Lah mandi ada jamnya ABRI mah nggak sembarangan orang ditungguin bokir depan. Kalau nggak meledak duar. kayak film itu zaman dulu ya. Terus Iya jadi mandi nih kita awalnya gue cuma berempat gitu sama teman-teman cowok gitu kan. Dia tuh kayak mandinya tuh kayak kamar mandi kolam renang mang. sekat-sekat iya, gitu. iya. Bukan sekat jadi emang pancuran nih kagak ada sekatnya. Jadi sekat mah Gorden adalah plastik. buat bilas ya. nggak ada itu tempat buat bilas Iya, jadinya terus. ya tempat wudhu gitu. Nah gitu kita mandi di sini nih gitu. Iya kali emang gini gitu. Ya udah mandi nggak tahu datang 30 orang tuh ABRI. Wah dak udah pakai udah bugil. Sementara gue kan masih pakai kolor ya, pakai kolor apa ini pada bugil tuh 30 ABRI. Tahu astagfirullahaladzim. Terus? Langsung Ngeliat lu gimana? Iya lu aja ngeliat awkward lah Iya lu nya awkward, dianya ngeliat lu. Dia mah santai, dia malah dia ngapain pakai baju gitu. Udah biasa kan rumahnya itu. Dibercandain ngapain mandi pakai baju gitu. Lu mandi nyuci baju gitu. Buka akhirnya. Enggak, tetap pakai baju gua kan bukan ABRI. Ya lu aja yang telanjang. Lu pernah singgungan sama Abri gak bang? Enggak lah. Di hidup lu? Ya, Lu? gue pernah main bola. Ngadu lawan ABRI. Itu di Yonif 315. Ngadu lawan Oh, Abri. Gunung Batu. Gunung Batu betul. Wah ketat banget Wan. Apanya? Celananya. Masa aturannya kayak anjur. Aturan ketat, aturan Iya. bola mah sama kali. Ini kan wasitnya dari Abri juga ya. Jadi kalau misalnya kita dianggap pelanggaran gitu, udah enggak apa-apa gitu. Oh. Gitu. Jadi Tapi bukan lawan ABRI. lawan Abri, sparring kita. Lu berani lu nekel ABRI. Apa? Nekel ABRI Udah berani. nekel gua. Bahkan Abri gocek gua silakan Pak. Ya, aman. Langsung Pak gitu. Itu sparring Yonif waktu itu lawan tim gua mau main juga. Udah sparring aja sini gitu. Dulu lawan ABRI mah sepi tuh lapangan ya. Kenapa emang? Badannya malah jadi rumput. Mana lawan kita Mana nih? lawan kita ya gitu. Lu gawang kosong nih. Masa semuanya nyamar Wan? Aneh banget. Kecuali sih. kiper. Kiper entar beda sendiri ya. Iya. Kayak ping. Lu berani-berani lu ABRI lu keren lu. Iya, cuman pengalaman tuh kayak gua grogi banget gitu. Apa nih kelompok sepak bola kampung?
Iya sekolah dulu. Oh sekolah. Iya, gue kan sekolah itu kan ikut ekskul bola kan dan lain-lain tuh gue sparring kalah lah. Ini mah Abri memang terlatih Wan, dari larinya juga terlatih gitu. Kakinya gak kayak besi kali dia mah ya. Iya, kaki kayak besi. Bisa dikilo berarti. Umpan-umpan lambungnya kayak ini mah kelihatan banget latihan gitu. Ya bagus lah. Gitu. Tapi gue dapat satu fakta ternyata pas gue masuk ke Yonif itu tuh. Ternyata kan di setiap gerbang Abri itu nggak boleh putar balik kan kita. Maksudnya? Di depan gerbang ya. Putar balik? Kendaraan kita nih mau berhenti putar balik singgah nggak boleh di situ. Gue pernah dibentak soalnya. Oh kan ada gerbang nih. Iya. Kita mau manfaatin buat putar balik ini. Iya nggak boleh. Oh. Nggak boleh Wan. Ya kan ada yang salah jalan kadang. Karena itu luas buat putar balik. Luas buat dimarahin gue dibentak. Woi gitu. Jangan muter balik sini, maju gitu. Emang kenapa ya? Ternyata dikasih tahu. Itu kan akses keluar masuk. Iya nggak halangin atau? Halangin nggak boleh. Banyak yang jaganya ya. Yang fakta lainnya mah di komplek Abri pasti banyak polisi tidur. Iya, nggak dibangunin lagi ya. Iya. Terus biar apa coba Wan? Ya biar tahu, misalnya instansi mana yang bisa menindas dan ditindas. Dicoba di komplek Polri, mana ada Abri tidur. Ada bang. Di komplek Abri ada polisi tidur. Iya. Biar nggak bising kan Wan ya. Biar nggak bising ya. Iya, biar nggak kebut-kebutan. Lu nggak ada ya? Nggak ada gue mah. Temen lu nggak ada yang tendang dadanya pakai pantopel sama Abri gara-gara nyenggol spion? Pernah temen gue pernah. Jadi waktu itu di mana ya? Kalau nggak salah di Badak Putih. Lagi penurunan bendera. Oh bendera merah putih. Apa bendera Belanda? Bendera Sleng. Jadi dia naik mobil. Lagi bendera merah putih. Iya bendera putih. Iya bendera putih benar. Kebetulan knalpot dia emang yang berisi. Terus Ya apa sih lu lewat sini aja? Bukan mulutnya, knalpotnya gitu. Ngomong sombong gitu. Ya emang ya berisik ya gitu. Akhirnya di stop. Terus disuruh ini mang dihukum. Push up. Enggak. Apa? Harus kalau nggak salah masuk kayak gitu ya. Ngejalanin mobilnya sampai habis bensin. Ya kasihan banget gila. Lagian dia berisik lagi penurunan bendera. Itu mah udah salah. Kan udah di stop gitu. Fatal itu iya, masih untung begitu. Fatal. Tapi gak ada yang sampai sentuhan fisik. Enggak. Digeletak-geletak doang. Temen gue mah ada sampai ditendang dadanya mang. Serius lu? Zaman SMA gue. Gegara. Iya kan kita kalau pulang SMA kan naik motor kan konvoy gitu ya. Misalnya bisa 3 motor 4 motor tuh jalan bareng gitu. Nah itu lagi rame tuh di motor. Kesenggol spionnya sama temen gue. Gara-gara temen gue bawa NMAX-nya yang gede. Jadinya Emang zaman dulu ada NMAX? NMAX apa? Mio. Bukan yang ada koplingnya Yamaha. Oh Thunder. Bukan. Yamaha Wrecking. Bukan yang kayak bebek tapi ada koplingnya. Kayak F1 ZR. Yamaha. Satria. Bukan. F1 ZR. Udah beda merek itu. Yamaha. F1 ZR yang ada kopling. Fiction. Bukan yang gede. Kopling. Yamaha apa? Bebek. Oh Jupiter MX. Iya Jupiter MX. Oh, Bukan Jupiter. NMAX. Iya MX. Nah Jupiter MX ya kan gede gitu. Kesenggol. Ininya terus langsung tendang tadi. kan tadinya mau minta maaf ya. Kenapa pak? Kenapa langsung dar. Oknum kali Bang. Iya, padahal yang disenggol spion dia. Yang miring rusuk. Ngap tuh pasti mana pantopel ya Wan. Iya. Kapan toh? Kita kan iring-iringan di belakangnya tadi kan pakai baju seragam gitu ya, langsung pada pakai jaket. Kan saya STM apa ini bukan teman saya. Iya. Ditendang ya. Itu kali yang dikhawatirkan Wan. Udah gitu ada tekniknya lagi kayak misalnya turun kan lagi naik motor boncengan gitu. Nih lihat apa nih? Lihat ke bawah. lihat. Tendang ke atas gitu ya. Oknum. Iya, oknum. Itu yang dikhawatirkan. Apalagi mengingatkan tentara atau ABRI itu keren-keren Wan. Ada bagian batalion apa ya? Satu ABRI tuh Bonaparte? Napoleon. Napoleon. Ada satu ABRI setara dengan 20 TNI gitu. Ada kan Pasukan khusus. Pasukan khusus. Nah, ABRI sama TNI sama. Kayak satu TNI setara dengan 20 TNI gitu. Satu TNI setara dengan 20 polisi. Lu ngerti gak sih maksud gua Wan? Atau bandinginnya sama yang jauh warga sipil gitu. Enggak. Kekuatan satu ABRI itu
Iya, setara dengan 20 ABRI lainnya. Yang biasa, yang standar. Nih lo kalau berantem nih, satu pasukan khusus ini satu orang nih setara dengan 20 ABRI biasa. Oh, iya, pasukan khusus. Pasukan khusus. Pansus. Itu. Pansus. Panjat sosial lu. Terus? Nah itu apalagi itu kan ada kekuatan lebih gitu. Orang-orang kayak gitu. Nah celakanya kalau misalkan kita ketemu sama oknum-oknum yang seperti itu. Lah nggak apa-apa lah, lebih bagus, lebih disiplin. Ya. Dulu mah ini pakai baju loreng juga diomelin enggak? Nggak boleh. Enggak Sampai boleh. sekarang. Atribut loreng kita Sampai sekarang nggak boleh sembarangan pakai atribut ya, emang ya. Nggak boleh. Apalagi yang itu yang pasukan katak tuh, yang diikat tangannya. Yang Tangannya diikat, kakinya diikat, terus dia dicemplungin ke laut. Nah dia bisa survive sendiri tuan. Demian itu ya. Demian. Apaan sih respon? Apaan sih respon? Demian. Tentara. Demian. Lagian Demian mah hipnotis ya. Iya kayak David Copperfield gitu kan, itu ada tenggelamin diikat bisa selamat. Iya cuma dapat koper Itu mah di kolam, itu mah kotak air yang di di laut. laut lepas sih. Di laut lepas apa dilepas di laut? Lepas di laut, di laut lepas. Itu setara tuan, kayak anjir keren juga ya. Tapi yang akan menjadi pimpinan-pimpinan kan bukan yang kalangan ece-ece, Mang. Iya. Pasti kan udah yang pangkatnya juga tinggi-tinggi. Tapi kan kata Mahfud MD nggak ada ke arah sana. Gue mah Ke arah percaya mana? Mahfud aja deh. Ke arah Mana? dui fungsi. Emang iya? Iya, dia udah bilang. Ada? Kagak. Ada. Kata Mahfud ya. Lu mau percaya ya apa yang diomongin Mahfud ya? Percaya gue. Ulul Ajmi dia ya? Hah? Ulul Ajmi. Siapa? Orang yang dipercaya. Kan udah bilang ini sebenarnya katanya nggak ada mengarah ke sana, kata Mahfud MD. Terus apa emang motif utamanya? Apa? Sebenarnya ini adalah perang geopolitik. Ide. Lu ngeliatnya jangan skup kecil. Keren. Terus? Jadi sebenarnya kalau menurut gue ya, kita lagi diacak-acak sama negara luar. Kita lagi diacak-acak sama negara luar. Timor Leste? Negara Enggak, baru bukan negara itu gede mah. lah. Gue gak mau nyebutin namanya. Timor Leste. Lu sebut juga gak apa-apa sih. Enggak. Kenapa? Amerika? Ntar lu gak pada tenang hidupnya. Iya. Rusia. Enggak. Cina? Cina. Jadi gak ada yang ikhlas kalau negara kita Baghdad. jadi. Enggak. Orang udah enggak Wan, udah enggak dia. Jangan dipaksa lah. Gak ada yang ikhlas kalau negara kita jadi negara maju. Nah itu bakal dihambat di mana-mana gitu. Terus hubungannya sama TNI? Menurut gue ya, bakal ditaruh orang-orang yang siap untuk berperang geopolitik itu. Karena mereka akan menyusup ke situ juga, negara-negara luar. Oh, TNI-nya nyamar berarti. Jadi rumput. Tapi tetap ketahuan sih sebenarnya dia nyamar jadi rumput juga. Orang ketiup angin gak goyang itu. Orang dilepas di laut aja lepas. Masa ketiup angin goyang? Kamu mungkin. Iya. Kenapa emang ancamannya? Ya banyak, wah sulit dijelaskan. Iya. Sulit dijelaskan. Itu permainan politik Udah besar kan, itu, makro. Iya. Cuman yang menurut gua nggak benar, gue setuju sama Mahfud. Kenapa lu bikin gituan ngumpet-ngumpet? Ya, tidak transparan. Mungkin takut diketahui sama yang para penyusup itu, Mang. Nah bisa jadi. Dan yang bikin orang sakit hati, kenapa lu bikinnya di hotel mahal? Oh, itu karena penyusupnya tahu kan modalnya ada. Mungkin. Kayak Intel aja kan cuma jadi tukang bakso biasanya. Gak mungkin ke hotel-hotel gituan. Oh, masuk akal sih. Kalau gua mikirnya gitu. Nggak mungkin dapatnya di bis budget maksudnya ya. Iya. Karena gampang diakses kan. Iya, bisa nyampe. Cateringnya gak enak kali ya. Gue sih gak nyebut ya. Gue sih gak nyebut. Gue cuma bilang gak mungkin di bis budget. Gue sih gak makan kalau di Ibis. Terus kata Mahfud apa lagi? Ya begitu, jauh dari dui fungsi katanya. Iya, sebenarnya ya kalau tujuannya emang bener mah kan hasilnya nanti ngelihatnya kan. Iya. Ini kan sekarang kan kita berkaca sama apa yang udah pernah terjadi Iya, sebelumnya di era kan. sebelumnya. Zaman-zaman Orba gitu. Kalau dikuasain sama militer jatuhnya nggak bener nih Betul. gitu. Nah. Mencekam gitu. Cuman ya positive thinkingnya kalau emang niatnya bagus mah Iya. ya udah gitu. Harusnya kalau menurut gua kalau dia ada di posisi itu ya dilepas tuh baju militernya. Jangan dua identitas Ya, gitu loh. kan awalnya mau begituin, tapi di zaman Prabowo ini boleh. Jadi masa pensiunnya nih dia pakai seragam juga, menduduki kekuasaan juga boleh. Iya, tapi zaman sekarang mah semuanya juga dui fungsi. Apa Apa contohnya? Ustadz ngojek.
Dia mah nggak paham WhatsApp tuh fungsi ya. Nggak paham. Justru paham banget, Bang. Emang begitu dui fungsi. Semua stand up komedian ngomongin politik. Itu dui fungsi. Iya, saya dari dalam ya. Asik, keren. Semua dui fungsi Mang sekarang Mang. Iya, bikin podcast juga ya sama dui fungsi juga. Tapi yang dikhawatirkan nih kalau misalkan dari argumen kontranya adalah TNI itu patuh, Wan. Jadi nalurnya patuh. Jadi kalau misalkan ada yang ngasih komando, dia harus patuh tuh, tanpa peduli tadi yang aling-aling gitu. Kan kalau misalkan yang bukan TNI kan masih ada ininya diskusi segala macam gitu. Nah TNI itu terbiasa dengan kepatuhannya. Mungkin emang harusnya kita dikerasin. Mungkin ya, biar lebih bagus gitu. Disiplin. Karena kalau nggak dikerasin mah lembek. Iya, lagian ya yang gua sebel coba di RUU TNI ini. Apa? Sebenarnya bukan hanya cuman TNI-nya doang, tapi orang-orang yang melihat kekeosan ini dan menyalahkan orang-orang yang milih 02. Argumennya selalu gitu, nonton di RT-Vote enggak lu? Ini internet udah canggih, masa lu masih milih 02? Lah, malah disalahin orang-orang milih 02 gitu. Kenapa orang masang kali? Parley. Nah itu kan beda beda segmen lagi. Kalau waktu pemilu mah ya udah konsepnya. Iya, selesai lah udah. Gue dukung ini, kenapa bodo amat urusan gue pengen dukung ini gitu. Iya. Lah udah kepilih udah menang, ya ini mah diurus bareng-bareng lah. Iya. Fenomena cancel culture sekarang. Asik. Terlalu banyak bahasa asing. Bahasa asing mulu ya, gue pusing dah nih. Apa tuh? Cancel culture, Mang. Pokoknya kalau misalkan dia punya dosa, Sama ini hubungannya apa nih? ya gini, banyak voter-voter 02 tuh yang merasa bersalah atas pilihannya, terus di capture tuh postingan lama dia tentang ngejelek-jelekin 02 segala macam gitu. Jadi di cancel gitu. Ini brand-brand tolong jangan libatin orang ini lagi gitu. Orang brand-brandnya aja 02. Iya. Iya, gimana mau cancel ya? Ada yang nge-tweet pencapaian tahun ini tidak milih 02. Ih, ramai itu langsung dihujat dong. Seakan-akan kayak yang milih 02 tuh hina banget gitu. Iya. Gitu. Ya gimana orang udah jadi? Ini gimana? Nasi udah jadi tumpeng. Gimana lagi, gak bisa tolong lah. Ini beban kita bareng-bareng gitu. Ya udah lewatin. Menurut lu sebaiknya yang udah disahkan gimana nih? Menurut gua Batalkan. jangan dibatalkan. Gua ngelihat mayoritas aja. Orang-orang ngedukung gak gitu. Yang gak punya sendiri. Ini sama kayak yang kalau dia mau ditanya ada apa? Tahu bang. Pakai master. Tahu nggak tahu bang. Iya. Ya pokoknya kalau ada orang-orang pintar yang gerak mah berarti nggak baik-baik aja nih RUU TNI ini, Wan. Lu sendiri dah. Masa nggak ada untungnya sama sekali? Di gua. Ya itu lebih aman. Satu, Lebih aman, disiplin segala macam. Kalau serangan dari luar kan ini mah udah terlatih orang ini. Gitu. Ada gempa bumi nggak takut? Karena kalau di gedung-gedung ada TNI. Kenapa emang? Bisa disokong sama dia. Iya. Aneh lu, terlalu aneh. Masa ada gempa gara-gara ada TNI di dalam gedungnya jadi nggak panik? Kuat, Ditahan sama dia. Tenaganya gede. Ya ampun, gempa bro. Cakar ayamnya dicakar sama dia. Diam gitu. Bodoh amat. Lu Mang, lu Apa? gimana? Setuju nggak RUU ini disahkan? Atau kalau udah disahkan, Udah disahkan ini. ya lu ngerasa pilihan yang benar apa enggak? Satu-satunya cara untuk ini ada di tangan Prabowo. Dia kan bisa ngeluarin perpu. Peraturan pusat. Peraturan apalah gitu. Peraturan presiden. Peraturan presiden. Perpres. Perpu. Perpu mah peraturan puan. Iya kan ada? Iya, peraturan puan loh. Terus Gue sih nggak apa-apa kalau ada orang militer yang menduduki posisi sipil. Kan orang-orang bilang kan supremasi sipil harus ditegakkan. Ditegakkan. Ya sorry. Nggak apa-apa dia ada di situ, tapi buka baju militernya. Artinya pensiun dulu, baru menduduki. Iya, nggak apa-apa. Bajunya doang nih. Bajunya aja. Pantopelnya tetap. Jadi kalau ada lihat deh. Gitu. Iya. Celananya nggak apa-apa ya. Bajunya doang dibuka, celana nggak apa-apa. Karena kan Allah mah nggak ngeliat celana. Iya kan? Basah. Iya basah. Karena siapa tahu dia lebih disiplin. Itu mah udah bukan siapa tahu pasti. Iya kan? Pasti. Lebih tegas. Disiplin tegas. Dan itu yang tadi gue bilang, gue takutnya emang ada serangan dari negara luar. Kalau gue. Gue positif semua gue mah. Setuju berarti lo? Setuju gue mah. Gue mah sama pemimpin gak pernah sujon gue mah. Ide, Pasti kenapa? bagus gitu tujuannya. Jadi banyak
manfaatnya kalau mikir gitu. Yang pertama kan kalau dipimpin sama orang-orang yang udah kedisiplinannya bagus, udah apa namanya terlatih, misalnya nggak ada yang menye-menye segala macam, pasti kan lebih sigap lagi gitu segala lini pekerjaannya. Siapa tahu nanti kan ada treatment militernya juga di apa namanya instansinya, jadinya siap gitu, nggak perlu bayar orang, nggak perlu bayar satpam. Jadi kantor-kantor tuh udah semuanya siap bertarung kayak kompleknya ini apa Kumpasel. Mau berantem sama yang mana? Itu apa? Semuanya terlatih bang, semua punya jurus andalan. Terus lu mau mikir ke situnya sih ya, lu mau mikir ke itunya konfliknya. Tapi dia intinya niatnya pasti baik gitu kan menurut lo dengan semua ini gitu ya. Kan harus mencari nilai positifnya juga, nggak selamanya negatif gitu. Betul. Mungkin niatnya mereka apa sih yang dicari sama TNI gitu sebenarnya ya. Nah itu sih karena nggak jujur, nggak bilang bakal ada apa gitu loh. Duit udah ada, misalnya power pangkat udah ada gitu. Apalagi kan bagian-bagian atas itu bukan yang menye-menye gitu. Terus gagah, karisma, udah dapat semua tuh. Betul. Sispek, belum tentu lah. Sispek mau udah lah. Belum lah. Apa sih yang dicari ya? Iya udah semua gitu nih. Jadi ya mungkin pengen pengabdian karena sebagai tentara gak kepake. Ya orang gak ada perang kan. Ya itu juga Wan. Yang mau jihad juga kebanyakan ormas-ormas aja, nggak ada TNI-nya. Iya. Kata gue ya, kenapa RUU TNI, kenapa orang-orang TNI sampai masuk ke ranah sipil? Karena Indonesia terlalu permisif sama negara lain, Wan. Kita tuh kurang gahar sehingga tidak menciptakan konflik. Coba kalau Indonesia punya konflik, nah ini orang kan sibuk di situ, nggak akan turun ke ranah sipil, iya nggak? Gak perang dong. Ya perang, jadi mereka ada yang diurusin gitu Mang. Ngerti gak? Jadi ini bukan jadi prioritas utama. Prioritas utamanya itu konflik negara dulu. Gitu. Justru kalau gue ini lagi perang ini sebenarnya kalau gue ya. Perang internal ya. Geopolitik. Yes. Ditaruh orang-orang yang sekarang siap. Sekarang perang udah nggak zaman perang secara langsung. Iya, ruginya banyak. Iya karena negara lain udah punya drone. Ya kita juga punya Wan. Drone kawin itu mah. Beda. Drone event itu mah. Iya, itu drone kamikaze. Emang apa drone apa ini maksud? Iya drone yang sekali pencet ada nuklirnya langsung. Nuklir ya. Drone sekali pencet ada nuklir. Iya. Ya kan dia mantau ngeker. Jadi dari satelit langsung dar drone gitu. bunuh diri tahu lu drone bunuh diri. Tahu. Iya, udah nggak zaman perang secara langsung. Jadi udah percuma gitu latihan ini juga. Makanya kan kepakainya buat nendangin SMA itu. Kalau head to head mah udah nggak ketemu pasti itu perang head to head mah udah nggak akan ketemu. Iya. Udah taktik aja gerilya sekarang mana itu lewat hal-hal yang lebih manajerial. Nah itu. Iya, lu kan ada teman lu yang ditendang sama oknum ABRI ini pakai pantopel. Kok lu bisa rela orang-orang seperti itu menduduki ranah sipil? Iya kan kita diajarin jangan sikut-sikutan di jalan. Apalagi nyikut ABRI gitu. Ya lu ditendang dadanya. Aneh ya apa enggak? Dia punya pengalaman itu padahal ya. Berarti dia bisa di instansinya salah dikit tendang dong Wan. Iya dong. Iya ibu gak apa-apa bukan gue ini. Tuh lu mah bukan lu ini ya. Udah benar tapi Bang Molan tadi geopolitik sebenarnya nih Wan. Ya mungkin jadi mungkin ini mah menurut gua itu. Iya tapi kan pasti ada positifnya tahu. juga kan. Siapa tahu pimpinannya kalau yang tegas-tegas event-event gak ada yang ngaret. Pasti itu mah. Enggak. Pasti itu mah. Iya. Udah pasti tuh jam 4 sore. Jam 4 sore udah pada mandi tuh. Iya pasti. Ngikutin jam mandinya ABRI tuh. Jam 4 sore udah pada mandi. Udah pada standby. Jadi kalau event habis maghrib tuh langsung makan on time. Jadi nggak ada yang Mas maaf nih molor 2 jam ya gitu. Nggak berani. Kita lagi nunggu bapak ini. Bapaknya udah mandi dari jam 4. Udah di situ dia. Iya. Benar. Event udah pasti longgar. Akhirnya kan ke bawah-bawah jadi disiplin semua. Tepat waktu apa segala macam. Jadi benar. Lebih rapi, tertata karena transparansi udah pasti tuh. Kalau ABRI kan. Iya. Dan nggak ada ormas yang minta THR. Nggak berani. Nggak ada yang ngaku jagoan. Nggak ada. Jagoan gitu. Iya kan? Bener sih keamanannya bener Wan. Ya bener gitu. Pasti ada nilai positifnya gitu. Lu kerja tuh was-was.
Karena pasti diawasin terus. Lu nggak pernah tahu bos lu di mana. Kadang jadi Iya. rumput, kadang jadi akar, kadang jadi kulkas. Ini kok kekar-kekar gini gak ada dingin-dinginnya. Taunya bos lu pas dibuka gini nih ya. Suet. Lu lagi kerja mau mokel kan, melipir mau mokel di meeting. Mana lu? Abri kalau gue pikir kulkas 2 pintu, masa gitu? Masa nyamar jadi kulkas? Kalau rumput oke lah Wan. Masa kulkas sih? Gitu 2 pintu. Dia mau nyari-nyari, wah enak di pisang. Diambil. Bagus itu banyak manfaatnya pasti kalau dinilai dari situ. Cuma kan kita kan ada trauma masa lalu, itu yang agak berat kan. Menghilangkan trauma tuh emang berat, susah gitu. Sama kayak pacaran gitu, kalau udah disakitin kan ketemu yang baik-baik aja tuh ada sujon pasti. Tapi ya kalau gue mikir ya si Ridwan kan ngomong semua lini tuh pasti bakal diisi TNI ya. Termasuk hal-hal kecil gitu, kayak kantor polisinya bisa nyamar jadi kulkas gitu. Jadi gue jadi kepikiran kalau semua TNI itu diaktifkan lagi ya Mang, di semua lini sipil, itu berarti bedah rumah. Yang nemeninnya bukan polisi tuh, yang nemenin yang belanjanya tuh udah abri tuh. Oh, yang kemana-mananya. Yang kemana-mananya. Ih, polisi mah udah nggak akan keluar kalau di mana-mana ada abri. Iya jadi abri kan. Jadi di belanjanya nggak tenang kan? Dia nggak tenang si bedah rumah. Kok bedah rumah Uang belanja? kaget. Oh kemana sih arahnya sih Pak? Mau kemana sih arahnya? Bedah rumah nggak tenang belanja. Uang kaget salah gua. Gini nih terlalu banyak RUU TNI Bang. Apaan? Udah. Itu pokoknya mah di hari yang fitri inilah. Nah, Kita mau ngasih tahu kalau kita akan ada saling semprot live tanggal 18. Nanti kita akan bahas perkembangan RUU TNI. Ya. Kita akan hadirkan apa? yang nendang dada temen lu. Teman gue nya kan. Oh, temen lu nya. Jadi saksi. Iya, jadi gimana rasanya masih gitu. Maksudnya. Itu bukan trauma doang gitu. Iya, mau kesimpulan kan gua ada kesimpulan dibikin sendiri. Oke. Apa dulu kesimpulan? Ada kesimpulan. Ada kesimpulan gua. Coba. Jika terpaksa harus memilih berdasarkan analisa, lebih baik menentang revisi UU TNI karena risiko terhadap demokrasi tampaknya lebih besar daripada manfaat potensial. Namun diskusi ini tetap kompleks dan Anda mungkin ingin mempertimbangkan konteks pribadi dan prioritas Anda. Apa sih? Saling semprot 18 April akan live. Apa sih? Nggak apa-apa, demokrasi nggak ada juga kalau negaranya bener mah nggak apa-apa Mang ya. Iya. Apa-apa. Ini zaman-zaman demokrasi gini juga yang dapat duitnya Panji doang. Udah Panji doang yang keliling podcast nih ngomongin gini-gini nih. Iya. Sisanya Kayaknya dia lebih pantas daripada kita ini. Iya. Tadinya sama Ferry kan ngundurin diri. Jadi masih Panji doang nih yang dapat duit gara-gara demokrasi, sisanya mah nggak ada lah.